warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Dewi dari Prodi Sejarah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkotaan Istanbul, Turki. Tentu, mari kita bahas kondisi geografis dan sosial Istanbul secara detail. Istanbul terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, membuatnya menjadi salah satu kota yang paling strategis secara geografis di dunia. Berikut adalah beberapa poin tentang kondisi geografis Istanbul. Yang pertama, Istanbul terletak di pesisir barat Laut Turki, di tepi Selat Bosporus yang memisahkan benua Eropa dan benua Asia, memberikan akses langsung ke dua benua, membuatnya menjadi pusat perdagangan yang penting selama berabad-abad. Yang kedua, kota ini memiliki topografi yang beragam, dengan daerah dataran rendah di sepanjang pantai, dikelilingi oleh pegunungan yang membatasi kota di bagian dalam. Pegunungan seperti pegunungan Thrace di utara dan pegunungan Anatolia di selatan mengelilingi kota. Yang ketiga, Selat Bosporus membagi kota menjadi dua bagian, yaitu bagian Eropa dan bagian Asia. Selat ini juga merupakan jalur air yang penting untuk perdagangan dan transportasi antara Laut Hitam dan Laut Tengah. Yang keempat, Istanbul memiliki iklim subtropis basah dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang lembab. Namun, karena lokasinya yang terdekat dengan laut, suhu seringkali tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, kondisi sosial Istanbul tercermin dalam keragaman etnis, budaya, dan agama penduduknya. Berikut beberapa aspek penting dari kondisi sosial di Istanbul. Yang pertama, Istanbul adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Selama berabad-abad, kota ini telah menjadi tempat bagi orang-orang dari berbagai belahan dunia, termasuk Yunani, Armenia, Yahudi, dan Kurdi, bersama dengan mayoritas etnis Turki. Yang kedua, Istanbul memiliki sejarah panjang sebagai pusat keagamaan, terutama sebagai pusat kekristenan, Ortodoks, dan kemudian Islam. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, kota ini juga memiliki komunitas yang signifikan dari agama lain, seperti Kristen dan Yahudi. Yang ketiga, Istanbul juga memiliki perbedaan kelas sosial yang signifikan. Meskipun telah terjadi modernisasi yang besar-besaran selama abad ke-20, masih ada kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kaya dan miskin. Yang keempat, sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Istanbul mengalami urbanisasi yang cepat, menciptakan tantangan dalam hal infrastruktur, transportasi, perumahan, dan akses ke layanan publik. Dengan kondisi geografisnya yang unik dan beragam, sosialnya yang kaya, Istanbul terus menjadi salah satu kota paling menarik dan beragam di dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kota ini terus berkembang sebagai pusat penting dalam politik, ekonomi, dan budaya di Turki dan di seluruh dunia. Istanbul juga memiliki sejarah yang sangat kaya dan kompleks yang mencakup ribuan tahun perkembangan politik, sosial, dan budaya. Kota ini memiliki akar yang dalam sejarah kuno, dengan bukti keberadaan manusia di daerah itu yang berasal dari periode Neolitikum sekitar 6500 Masehi. Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, mari kita bahas secara kronologis. Yang pertama, kota ini awalnya didirikan sebagai Byzantium oleh suku Yunani pada sekitar tahun 660 Masehi. Byzantium menjadi sebuah kota penting di Kekaisaran Yunani dan kemudian Kekaisaran Romawi. Meskipun seringkali diabaikan untuk kepentingan kota-kota lain seperti Athena dan Roma. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Romawi Konstantin Agung memilih Byzantium
sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi, yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Yang kedua, Konstantinopel berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang kuat di dunia Mediterania Timur dan menjadi lambang kekayaan dan kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Selama berabad-abad, kota ini menjadi pusat perdagangan dan diplomasi antara Eropa, Asia, dan Afrika. Meskipun mengalami serangan dari berbagai bangsa, Konstantinopel bertahan sebagai ibu kota Bizantium sampai penaklukannya oleh Kesultanan Utsmaniyah. Yang ketiga, pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel setelah pengepungan panjang. Akhiri Kekaisaran Bizantium, dia mengubah kota tersebut menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan memberi nama baru Istanbul. Penaklukan Istanbul menjadi titik balik dalam sejarah, menandai akhir dan era Bizantium dan awal dari era Utsmaniyah. Yang keempat, Istanbul menjadi pusat penting bagi Kesultanan Utsmaniyah yang mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintah Kesultanan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi yang sangat penting di dunia Islam. Selama berabad-abad, Istanbul menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Yang kelima, pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah Perang Dunia ke-1, dan Kesultanan Utsmaniyah digantikan oleh Republik Turki yang baru didirikan pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Akhir dan era Bizantium dan awal dari era Utsmaniyah. Yang keempat, Istanbul menjadi pusat penting bagi Kesultanan Utsmaniyah yang mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintah Kesultanan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi yang sangat penting di dunia Islam. Selama berabad-abad, Istanbul menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Yang kelima, pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah Perang Dunia ke-1, dan Kesultanan Utsmaniyah digantikan oleh Republik Turki yang baru didirikan pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Ankara menjadi ibu kota resmi Turki, tetapi Istanbul tetap menjadi pusat budaya, ekonomi, dan sejarah yang penting. Sejak itu, Istanbul terus berkembang sebagai kota metropolitan modern dengan populasi yang beragam dan penting dalam politik, ekonomi, dan budaya Turki. Dan letaknya yang unik di perbatasan Eropa dan Asia serta warisan sejarah yang kaya, Istanbul tetap menjadi salah satu kota paling menarik di dunia. Selanjutnya, mari kita bahas kemajuan yang telah diraih oleh Istanbul, Turki dalam berbagai bidang. Yang pertama, Istanbul telah melakukan investasi besar dalam sistem transportasinya. Proyek-proyek seperti jaringan metro yang berkembang pesat, jembatan Bosporus, dan proyek-proyek jalan tol telah meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan bandara. Bandara Internasional Istanbul baru yang dibuka pada 2018 adalah salah satu bandara terbesar di dunia dan menjadi pusat transportasi global yang penting. Yang kedua, ekonomi. Istanbul telah menjadi pusat bisnis regional yang penting, menarik perusahaan multinasional dan instruksi ke berbagai sektor seperti keuangan, teknologi, manufaktur, dan pariwisata. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.